Shalom Aleichem Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Alfred Yohanes Tubuga, salah seorang mahasiswa S2 Teologi di STT Bethel Indonesia. Maksud tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas akhir dari mata pelajaran Homiletic Expository. Dan saya tidak lupa berterima kasih untuk dosen pengampu saya yang sangat luar biasa, Dr. Aping Melitia Kristi. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mendengarkan video yang singkat ini bisa mendapatkan rema yang banyak, bisa mempunyai kekuatan yang lebih untuk menghadapi hari esok. So, saya berdoa dengan sangat Tuhan Yesus dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Matius 8 ayat 1-3, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Klasik bombastis, sebuah kisah singkat yang saya sangat percaya sekali. Bukan hanya orang Kristen saja yang mengharapkan kejadian ini terjadi dalam hidup kita. Orang di luar sana pun pasti berharap demikian. Apalagi kalau kita melihat sekarang banyak masalah penderitaan hidup yang semakin besar. Terkadang kita nggak tahu harus melakukan apa. Dan secara otomatis pikiran kita selalu berpikir, kira-kira bisa nggak ya saya mendapatkan mukjizat? Saya mau katakan, bisa. Tapi ada syaratnya, kita akan belajar dari si kusta ini bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari Tuhan, bagaimana cara mendapatkan kasih sayang dari Tuhan melalui mukjizatnya sehingga permasalahan kita bisa selesai. Yang pertama adalah datang dengan berani kepada Dia. Ayat 2 mengatakan, ada seorang yang sakit kusta datang menghampirinya. Ini aneh saudara, seorang sakit kusta datang menghampiri orang yang sehat. Menurut hukum Yahudi saat itu, jangankan untuk datang mendekat, orang kusta harus terasingkan di luar kota. Kalau dia bertemu dengan segerombolan orang di depan sana, dia dari jauh harus berteriak, "Najis, najis, tralala," agar yang di depan tidak ikut tercemar. Ini, si kusta menghampiri Yesus Kristus yang notabene orang yang sehat bersama dengan gerombolannya. Bayangin, mungkin saja saat itu ada pemuka agama, ada ahli-ahli Taurat, ada rabi-rabi Yahudi yang bisa saja melempari dia dengan batu. Betapa beraninya si kusta. Dan saya yakin dia punya keberanian seperti ini karena percaya bahwa Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat, bahwa Yesus tidak sama dengan pemuka-pemuka agama yang lain. Setercemar apapun dia, seberdosa apapun dia, senajis apapun dia yakin Yesus mau terima dia. Ini yang luar biasa. Seberapa banyak di antara kita, umat Kristiani, berpikir dosa kita yang di belakang itu terlalu besar, terlalu najis, sehingga kita tidak berani datang kepada Kristus. Aduh Tuhan, jangankan mukjizat, sepertinya pengampunanmu saja saya tidak layak untuk dapatkan. Belajar dari si kusta. Datanglah dengan berani ke hadapan Tuhan, akui dosamu. Dan ingat sekali lagi, seberdosa apapun kamu, sebesar apapun itu, tangannya Yesus selalu terbuka menunggu kamu. Amin. Belajar pada si kusta. Dan yang terakhir adalah datang dengan penghormatan yang tinggi. Kalimat selanjutnya mengatakan, lalu dia sujud dan menyembah serta berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata sujud dan menyembah yang dipergunakan dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Kata proskuneo ini tidak bisa sembarang ditaruh di Alkitab. Hanya untuk penyembahan kepada sesuatu yang berbau ilahi. Selanjutnya ada kata Tuhan, master, yang saya juga kurang setuju dengan penerjemahan ini. Karena ini juga bisa berarti kurios, Lord, atau Tuhan. Kalau kita melihat di belakang tadi proskuneo, penyembahan kepada sesuatu yang berbau ilahi, otomatis ini akan menunjang arti dari kata kurios di kalimat selanjutnya, yaitu Tuhan. Jadi secara tidak langsung si kusta ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga tidak lupa untuk menghormati dia sebagai Tuhan. Melakukan sujud dan penyembahan proskuneo, tertinggi, penghormatan yang tinggi. Ini yang luar biasa. Ada banyak orang menghormati Yesus, menghormati Nabi Isa adalah seorang nabi yang begitu besar kuasanya, tapi gak percaya dia Tuhan, dan saya gak peduli tentang itu.
Yang saya lebih peduli adalah kepada kita semua umat Kristen yang percaya kepada Tuhan tapi nggak menghormati Dia sebagai Tuhan. Kita masih bergumul dalam dosa, masih mentoleransi dosa kita, berkompromi dengan dosa seolah-olah Tuhan itu nggak melihat, nggak hormati Dia. Kalah kita sama si kusta. Dia bukan hanya percaya kepada Yesus Tuhan, tapi dia juga menghormati Yesus adalah Tuhan. Satu lagi yang luar biasanya adalah perkataan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebuah bentuk kepasrahan diri dari seseorang yang memiliki pergumulan hidup. Dia datang berani kepada Kristus, lalu dia melakukan penghormatan yang tinggi dan dengan motivasi yang tulus. How we know that? Kalau kita lihat lagi perkataan si kusta ya, perhatikan Bapak Ibu, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta ini percaya kalau Yesus Kristus punya kuasa yang luar biasa hebat. Si kusta pun percaya bahwa Yesus dapat dengan mudah melakukan mukjizat mentahirkan dia. Tetapi yang menjadi poin bombastis pentingnya, si kusta tidak memaksakan Yesus untuk menggunakan kuasanya melakukan mukjizat. Wow, luar biasa kan? Tanpa ancaman. Dan tahu, Yesus berkata apa? Ya, aku mau. Tahirlah engkau. Indah ya? Saya juga mau. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mau. Ketika Kristus berkata, ya anakku, aku mau melakukan mukjizat untuk engkau. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lakukan 3 hal ini? Sudahkah kita datang dengan berani? Sudahkah kita datang dengan penghormatan yang tinggi? Dan sudahkah kita datang dengan kepasrahan diri tanpa ancaman kepada Kristus? Jika sudah, saya sangat yakin sekali belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa kasih sayangnya pasti akan menolong kita semua, pasti akan melakukan mukjizat buat kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi, lakukan 3 hal ini dan biarkan Kristus melakukan mukjizat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.